Maka dalam hari-hari kita dari bangun pagi sampai tidur lagi, satu-satunya jalan jika kita ingin selamat fid dunya wal akhirah adalah ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka di antara jalan dari sekian banyak jalan untuk menguatkan ittiba kita kepada Rasulullah adalah apa yang disebut sebagai menghadirkan mahabbah. Mahabbah itu adalah mencintai. Mahabbah itu adalah cinta. Karena seseorang yang dalam dirinya ada rasa mencintai sesuatu, maka dia akan melakukan apapun. Energinya bisa difokuskan pada apa yang dia cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa 'adlihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdar azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa'in. Para hadirin sekalian rahimakumullah, rasanya memang tidak asing saya kesini ya. Sering menghadiri acara-acara di BP, kemudian juga sering ikut berkegiatan di BP ini. Kalaupun tidak di masjid, di arena olahraga dengan Pak Burhan. Jadi sama-sama runner, Indramayu runner. Jadi alhamdulillah. Terima kasih yang terhormat Ketua DKM dan juga jajarannya kesempatan bersilaturahim. Karena bagi saya pribadi, majelis seperti ini bukan hanya sebagai majelis ilmu, tapi juga sebagai kesempatan untuk menambah persaudaraan, ukhuwah yang tadinya belum kenal kemudian menjadi kenal, yang tadinya mungkin sekedar ketemu sekilas kemudian bisa ada pertemuan rutin, dan itu menjadi sebuah keberkahan insyaallah. Kemudian mungkin ini sebagai pertemuan awal ya. Kedepannya apakah tematis atau kita menggunakan rujukan ya. Kalau di rumah saya ada majelis rutin 2 pekanan, itu namanya pengajian Padang Wulanan, karena dilaksanakan pas tanggal sekitaran 13, 14, 15 Hijriah, Padang Wulanan dan akhir bulan, jadi sebulan 2 kali. Itu kita bahasanya apa, tabarukan ya, tabarukan dengan kitab Nasoil Ibad. Mudah-mudahan nanti bisa juga barangkali itu bisa menjadi salah satu referensi ya. Bapak sekalian rahimakumullah, di bulan ini nampaknya ada suasana yang di sebagian kalangan memiliki nilai tersendiri, yakni Rabiul Awal. Di sebagian kalangan menjadi momentum untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana hubungan kita dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul, Imamul Mujahidin, imamnya para mujahidin. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagai sebuah konsekuensi atas syahadat kita, yakni syahadat tauhid kemudian syahadat rasul. Ketika kita mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka ikrar itu tentu ikrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian wal i'tiqad bil qalb, dikuatkan ikatannya dengan hati, wal amal bil arkan, kemudian dijalankan dengan anggota tubuh kita. Maka dalam hari-hari kita dari bangun pagi sampai tidur lagi, satu-satunya jalan jika kita ingin selamat fid dunya wal akhirah adalah ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka di antara jalan dari sekian banyak jalan untuk menguatkan ittiba kita kepada Rasulullah adalah apa yang disebut sebagai menghadirkan mahabbah. Mahabbah itu adalah mencintai. Mahabbah itu adalah cinta. Karena seseorang yang dalam dirinya ada rasa mencintai sesuatu, maka dia akan melakukan apapun. Energinya bisa difokuskan pada apa yang dia cintai. Mungkin kalau generasi kita, generasi usia saya mengenal seorang bintang sepak bola, namanya bintang basket ya, NBA All Star, namanya Michael Jordan, bagi yang suka main basket. Ketika ditanya kenapa engkau begitu hebat menjadi legend dalam dunia perbasketan, ya kurang lebih begitulah. Ditanya oleh wartawan, kenapa Anda bisa begitu luar biasa, begitu menjadi ikon atau juga simbol seorang atlet basket? Ternyata jawaban dia begitu simpel. Dia bilang, I love my job. Saya mencintai pekerjaan saya. Dan ya itu, mencintai itu akan menghadirkan energi yang besar. Begitupun kita yang sudah ikrar bahwa wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalau kita dilandasi hanya sebatas formalitas, menggugurkan kewajiban, menjalankan rutinitas, bisa jadi ada saat-saatnya mengalami futur. Fatroh itu berarti ada masa-masa jenuh. Karena sesuatu yang rutin, ketika tidak ada penjiwaan, tidak ada penghayatan, itu bisa menjadi sebuah kejenuhan. Sehingga kekuatan supaya tidak ada kejenuhan itu adalah menjaga hubungan kita dengan tadi yang disebut sebagai mahabbah. Dan terminologi mahabbah itu sendiri dalam hubungan ini memiliki gambaran yang spesifik ya, bahwa kecintaan itu bukan hanya sebatas hadirnya kecenderungan kita menyukai, mengingat dan seterusnya, tapi juga ada sebuah konsekuensi, yakni al-amal bil arkan tadi. Dalam sebuah majlis, Rasulullah pernah bersama dengan para sahabat. Kemudian saat itu datang seorang sahabat dari Badui. Badui itu berarti dari perkampungan, dari pelosok, yang biasanya mereka itu orang-orang yang secara ilmu masih terbatas, tapi memiliki kejujuran. Nah, di sini mungkin barangkali pernah dibahas, tapi tidak ada salahnya diulas lagi. Sebuah hadis yang dalam periwayatan, dalam kedudukan yang sangat tinggi, karena diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, keduanya merupakan perawi yang paling sikoh kedudukannya. Jadi kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama, maka hadis ini disebut sebagai muttafaq alaih. Artinya kedua imam tadi, Imam Bukhari dan Muslim, itu sudah sepakat tentang hadis tersebut. Juga diriwayatkan Imam Tirmidzi. Datanglah seorang Arab Badui tadi kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah,
mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Sebuah pertanyaan yang mungkin di kalangan sahabat pun mungkin tidak terfikir, saking mereka ini sungkan menanyakan sesuatu yang aneh-aneh. Tapi bagi seorang Badui tadi, bagi dia penting, karena gambaran begitu banyak tentang peristiwa kiamat yang luar biasa. Dalam surat Al-Qiyamah, surat An-Nazi'at, surat Al-Qari'ah, dan seterusnya begitu banyak. Gambaran yang luar biasa itu tentu menjadi sebuah tazkirah, peringatan buat kita. Apalagi zaman ini kita melihat begitu banyak fenomena alam yang kadang membuat sebagian orang cemas, begitu ya. Ada prediksi tentang megatrust ya, yang konon katanya akan menjadikan wilayah pantai selatan itu mengalami gempa besar, bahkan tsunami. Kemudian sesar Lembang konon juga berpotensi terjadi gempa yang luar biasa. Jadi gambaran-gambar ini tentu bagi sebagian kalangan membuat panik. Tapi bagi seorang yang beriman tentu tidak harus terbawa suasana itu. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ridho atas segala takdirnya, maka segalanya adalah sebuah kebaikan. Dalam memahami rukun iman yang keenam, al-iman bil qada wal qadar, itu dijelaskan khairihi wa syarrihi. Jadi mengimani qada dan qadar itu yang baik maupun yang buruk. Nah, gambaran baik dan buruk itu adalah dalam kacamata manusia. Karena pada hakikatnya di sisi Allah, bagi orang yang beriman tidak ada yang buruk itu. Jadi bagi kita misalnya gambaran orang celaka itu buruk, ya itu manusiawi. Orang kena musibah, kena sakit, kehilangan harta benda, itu musibah, sesuatu yang buruk. Tapi hakikatnya di sisi Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Jadi qada dan qadar, baik itu yang menyenangkan ataupun musibah yang tidak menyenangkan, semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dalam makom ridho kepada Allah, dia tidak ada bedanya antara diuji dengan kenikmatan maupun dengan penderitaan, karena semuanya adalah sumber bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta kepada hambanya. Nah, kembali kepada tadi. Jadi seorang sahabat Badui tadi mengatakan mata sa'ah, kapan itu terjadi kiamat. Rasulullah pun tidak tahu kapan peristiwa kiamat, karena tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an, isyarat dalam Al-Qur'an, dalam hadis qudsi ataupun juga yang lain, tidak ada. Sehingga Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Tapi bagi seorang murabbi, beliau seorang guru, seorang pembimbing, seorang murabbi, maka setiap pertanyaan itu harus ada solusi, tidak bisa diambangkan saja. Maka beliau kemudian menjawab dengan juga sebuah pertanyaan, karena jawaban ini kalau kita renungkan adalah sebuah sarana untuk merenungkan tentang amal-amal kita. Apa kata Rasulullah? Ma'adatta laha, apa yang sudah engkau siapkan. Jadi ditanya kapan waktu kiamat, justru ditanya balik, kapan apa yang sudah engkau siapkan, persiapannya apa. Jadi gampangnya kamu ini nanya kapan kiamat, kira-kira apa yang sudah disiapkan. Kata seorang Badui ini mengatakan la syai', tidak ada ya Rasulullah. Tentunya mengatakan la syai' ini bukan berarti dia seorang yang tidak menjalankan perintah, tapi itu wujud tawadhu'nya beliau. Tentunya di level sahabat mereka sudah menjalankan kewajiban-kewajiban, tapi bagi dia la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa inni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi yang beliau tonjolkan itu hanya cintanya beliau kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kemudian jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabtah, nanti di akhirat nanti engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan dalam redaksi yang sedikit berbeda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang nanti akan bersama nanti di akhirat dengan yang dicintainya.
Bagi kita mungkin bahasa ini agak apa ya, terkesan klise. Apa mungkin? Kan begitu ya. Kita yang ibadah kita ini jauh sekali. Ibadah kita ini masih fakir. Bahkan mungkin dari sisi syarat-syarat minimal ibadah pun masih terbatas, apalagi keutamaan-keutamaannya. Kok nampaknya apa iya akan bersama Rasulullah? Ini sesuatu yang bagi kita menjadi ganjaran. Apakah iya? Nah, kira-kira bagi seorang beriman ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasul, kira-kira pantas tidak kita meragukan satu pun sabda dari Rasulullah Muhammad SAW? Bagi orang yang keimanannya tidak ada keraguan, maka setiap apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul tunjukkan dalam amalnya, maka tidak ada keraguan. Jadi bagi kita tidak layak mengatakan apa iya kita bisa bersama Rasulullah padahal amal kita sangat jauh. Apakah layak kita akan bersama beliau di surga yang tertinggi padahal amal kita sangat-sangat jauh. Nah, ternyata lintasan pikiran ini juga kemudian mengantarkan seorang sahabat yang merupakan periwayat hadis ini, yaitu sahabat Anas bin Malik. Beliau sahabat yang usianya waktu itu masih muda, mungkin sebesar adik ini ya. Ketika bersama Rasulullah Muhammad SAW, beliau diantarkan oleh ayahnya, wahai Rasulullah, ini anak saya, monggo sebagai khadim, sebagai asisten, sebagai pelayan. Sahabat Anas yang mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, sungguh aku tidak pernah merasakan kebahagiaan selain ketika mendengarkan sabdanya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kata beliau, saya ini belum pernah mendapatkan kebahagiaan yang besar kecuali ketika mendengarkan hadis tersebut. Kenapa? Karena dia diberikan kabar gembira nanti di akhirat akan bisa bersama dengan yang dicintai, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, inni uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Sesungguhnya aku mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Allah. Begitu juga aku mencintai Abu Bakar. Begitupun aku mencintai Umar radhiyallahu anhu. Wa an arju an akuna ma'hum, aku berharap nanti di akhirat akan bersama mereka. Bi hubbi ilaihim, dengan sebab cintaku kepada mereka. Jadi berharap bisa nanti di akhirat bersama mereka dengan apa? Bi hubbi ilaihim. Dengan sarana, dengan amal berupa hub. Apa tidak al hub itu? Yang cinta. Bi hubbi ilaihim. Dengan sarana kecintaan kepada mereka, kepada beliau Rasulullah, yang Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Apa kata beliau? Wa in lam a'mal bimisli a'malihim, meskipun aku belum beramal sebagaimana amal mereka. Jadi gambaran yang terakhir ini adalah mewakili cara berpikir kita. Beliau pun mengatakan begitu. Wa in lam a'mal bimisli a'malihim. Meskipun saya ini belum beramal sebagaimana amal Rasulullah, amalnya Sayyidina Abu Bakar, amalnya Sayyidina Umar, tapi dengan kabar gembira yang Rasul sampaikan, maka aku berharap bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mungkin saya pikir kita berpikir seperti itu. Karena tadi disebutkan kita ini amalnya masih jauh sekali dari tuntunan Rasulullah, tapi karena kepastian, sebuah garansi, sebuah jaminan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, maka kita harus berbahagia, harus yakin bahwa dengan hub itu, dengan cinta itu, kelak di saat yang tepat kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian Bapak-Bapak rahimahullah, kemudian apakah orang yang mengaku mencintai itu hanya bisa ikrar dalam lisan? Apakah cukup dia dengan menangis sebagaimana orang yang merindukan sesuatu? Apakah cukup dengan menyebut namanya? Ternyata itu belum cukup. Karena harus ada wal amal bil arkan, amal dengan anggota tubuh kita. Maka ini menjadi sebuah challenge, tantangan bagi kita, pembuktian atas klaim, atas ikrar
mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terbentang begitu lama, begitu jauh, berabad-abad dari kita saat ini dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menyaksikan amal-amal kita. Ketika menemukan amal umatnya yang takwa kepada Allah, maka beliau pun bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika menemukan amal umatnya yang buruk, maka beliau masih memohonkan ampun kepada kita. Kata Rasul, beliau disebutkan tu'aradu alayya a'malakum. Kata Rasulullah, hidupku maupun setelah wafatku adalah kebaikan untuk kalian. Tu'aradu alayya a'malakum, ditampakkan kepadaku amal-amal kalian. Wa in wajadtu khairan hamidullah, jika aku temukan kebaikan maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in wajadtu syarran astaghfirullah lakum, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aku temui, aku lihat, aku dapati amal kalian adalah amal yang buruk. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka kemudian bagi kita adalah bagaimana pembuktian cinta itu dengan memperindah akhlak kita, baik akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada manusia. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang akhlak kepada manusia. Kaitannya bahwa hubungan secara sosial itu membutuhkan perhatian yang ekstra. Ketika kita berbuat salah kepada Allah, maka taubatnya begitu mudah. Beristighfar, menyesali atas perbuatan kita dan tidak mengulangi. Taubatan nasuha, selesai semua dosa, bahkan termasuk syirik sekalipun. Karena dahulu ya, para sahabat pun pernah mengalami itu. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum mendapat hidayah juga seorang yang musyrik tentunya. Bahkan beliau pernah mengalami masa jahiliyah ketika beliau belum mendapatkan hidayah. Di saat itu kaum jahiliyah Quraisy menghinakan kaum perempuan. Ketika lahir anaknya perempuan, maka itu adalah sebuah aib. Begitupun Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika anaknya lahir perempuan, maka itu aib baginya. Disembunyikanlah anak perempuan itu sebisa mungkin tidak tampak. Kemudian ketika sampai besar, satu titik ketika dia tidak lagi bisa menyembunyikan, maka kemudian anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Wala'iyadzubillah. Itu seorang Sayyidina Umar ketika belum mendapatkan hidayah. Maka hadirin rahimahullah, kalaulah dosa kita kepada Allah, jalan pertobatannya begitu mudah ketika kita sungguh-sungguh. Tapi kalau berkaitan dengan hakul adami, hak-hak Bani Adam, sesama manusia, berkaitan dengan hubungan kita dengan makhluk, maka pertobatannya adalah dengan memohonkan maaf kepada mereka, minta dihalalkan. Nah, kira-kira apakah mungkin orang-orang yang pernah kita berbuat salah itu semuanya bisa kita temui? Dari zaman kita SD, SMP, komunitas ini, komunitas itu, zaman kuliah, zaman awal kerja di mana, tempat tinggal di suatu tempat, akan sangat sulit orang-orang yang pernah mungkin kita sakiti hatinya, yang kita gibahin, yang kita omongin, kita fitnah, kita pandang dia dengan pandangan kehinaan karena dia orang miskin, kita lecehkan keluarganya dengan pandangan penghinaan kenapa dia orang miskin, orang yang tidak mampu, atau dan seterusnya. Kira-kira mungkin nggak dari sekian banyak orang yang kita kenal, yang kita temui, bahkan mungkin hari-hari ini di sepanjang jalan kita, dari tempat rumah sampai kantor, dari suatu tempat ke tempat yang lain, kita di jalan raya bertemu orang banyak. Mungkin ada di antara mereka yang terganggu, mungkin juga keluarga-keluarga kita. Kira-kira gimana caranya kita bisa bertobat, memohon maaf atas khilaf kita kepada mereka?
Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Maka perhatian kita ke depan adalah bagaimana meminimalisasi potensi-potensi keburukan yang kita lakukan kepada sama Bani Adam, yang muslim maupun non muslim. Jadi perspektifnya kita sudah harus disepakati, kebaikan itu bukan hanya kepada sama muslim, juga kepada non muslim, karena itu wujud rahmatan lil alamin, meskipun tentu ada batas-batasnya. Maka mari kita lihat bagaimana akhlak itu menjelaskan Rasulullah Muhammad SAW tentang kemuliaannya. Saya mengambil referensi dari salah satu ulama kontemporer, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dalam satu bukunya beliau menjelaskan komponen tentang akhlak itu secara sederhana dibagi dalam 3 komponen. Yang pertama adalah syakhsiyah Islamiyah, yakni sesuatu yang melekat dalam diri kita, kepribadian Islami. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya, inmate, sesuatu yang melekat dalam diri kita, inmate, syakhsiyah Islamiyah. Kemudian kedua adalah yakni hukukul insaniyah, berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan yang lain. Karena kita ada hak kewajiban dengan orang lain, bertemu orang dengan yang lain itu ada hak yang harus kita penuhi. Kemudian ketiga adalah al-adab al-ijtimai, etika sosial. Mungkin barangkali tidak selesai, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang pertama itu adalah asy-syakhsiyah Islamiyah. Asy-syakhsiyah al-Islamiyah, syakhsun itu artinya pribadi. Al-Islamiyah berarti yang sesuai dengan nilai Islam. Apa contohnya? Ini sifat yang melekat dalam kemuliaan, misalnya sifat yang sabar, sifat tawadhu, sifat yang senantiasa husnuzon, yang senantiasa berlapang dada, tidak tergoda untuk namimah, ghibah, adu domba, dan juga ghibah pada orang lain. Dan itu membutuhkan kesabaran, dan kesabaran itu kata Rasulullah, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Jadi kalau kita sudah selesai dalam kesabaran, itu separuh agama sudah selesai. Mudah diucapkan, tapi berat dalam amalnya. Sabrun, dari kata sabrun, sobaro, yakni menahan, kemampuan untuk menahan. Dan itu adalah dalam prakteknya dalam bentuk yang bermacam-macam. Sebagai contoh misalnya, sabar ketika kita ada keinginan untuk marah, maka itu disebut sebagai hilm, sifat lemah lembut. Sifat Allah Al-Halim, Allah yang maha lembut. Hilm. Orang yang sudah selesai dalam menahan amarahnya itu orang yang lemah lembut. Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Tentunya kadang sifat pemarah ini juga berhubungan dengan ini ya, secara genetik bawaan. Kalau orang yang punya secara genetik punya hipertensi, kadangkala juga agak berat ya, ketika mengendalikan amarah. Tapi tentu bagi seorang, pahala atau nilai di sisi Allah itu tergantung dari nilai amalnya. Al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung dari kadar kelelahannya. Bagi orang yang sudah bawaannya mudah marah, maka ketika dia sabar, mungkin tentu pahalanya lebih besar daripada orang yang memang secara bawaannya sudah lembut ya. Yang tadi faktor metabolisme tubuh juga mempengaruhi gitu ya. Kalau orang yang hipertensi itu juga akan mudah marah. Tapi ketika dia bisa menahan itu, maka baginya pahala yang lebih besar ketimbang orang yang memang tidak mudah marah. Itu adalah hilm. Kemudian sabar ketika dalam keadaan fakir. Bentuknya adalah qanaah. Apa itu qanaah itu? Merasa puas, merasa cukup meskipun diberikan rezeki yang terbatas. Jadi rezeki itu Bapak Ibu sekalian tentu bukan hanya dalam bentuk uang ya. Rezeki berupa kesehatan,
rezeki berupa status sosial, rezeki berupa apa yang kita dapatkan dari hasil kerja kita berupa pendapatan, rezeki berupa keluarga, dan seterusnya. Jadi orang yang kaya belum tentu dia dianggap tidak fakir, karena ada orang kaya yang ternyata dia keluarganya berantakan. Ada orang uang yang banyak tapi dia kesehatannya terganggu sehingga tidak bisa menikmati, makanannya pun harus diatur, tidur pun tidak bisa leluasa. Jadi kefakiran itu tidak selalu identik dengan orang yang tidak punya uang. Ada juga orang yang punya uang tapi dia fakir dari sisi apa? Dari sisi kesehatan. Maka orang yang diberikan kefakiran, kesabarannya adalah qanaah, merasa ridho atas apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Oh, sedikit lagi. Kemudian lawannya qanaah berarti orang yang diberikan rezeki yang banyak. Apa bentuknya itu? Zuhud. Zuhud itu kemampuan untuk meninggalkan bahkan yang halal. Jadi level pertama itu meninggalkan yang haram, namanya takwa. Kedua, meninggalkan yang syubhat, itu adalah orang yang waro. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, zuhud, dia sudah bisa meninggalkan bahkan yang halal. Artinya apa? Yang halal tidak digunakan sepenuhnya, tapi dikurangi. Karena sebagian rezekinya dia infakkan kepada saudara yang lain. Waktu sudah selesai, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pekan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.